Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah. Baiklah, sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ika Puji Rahayu, NIM 2023022857. Perkenalkan, nama saya Margarinto dengan NIM 2023022868. Perkenalkan, nama saya Mugi dengan NIM 2023022861. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Jurianur, NIM 2023022869. Perkenalkan, saya Tia Agustina, NIM 2023022859. Perkenalkan, nama saya Willy Priandi, NIM 2023022852. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pembuatan makalah. Pengertian makalah. Makalah adalah satu jenis karya tulis ilmiah yang membahas satu permasalahan tertentu sebagai hasil kajian pustaka ataupun kajian lapangan. Makalah disusun dengan tujuan untuk memenuhi tugas tertentu atau tugas akademik maupun tugas non-akademik. Makalah menjadi sarana untuk mendemonstrasikan pemahaman penulis tentang pokok permasalahan teoritis yang dikaji atau kemampuan penulis dalam menerapkan suatu prosedur, prinsip, atau teori yang berhubungan dengan masalah tertentu. Makalah sebagai sarana untuk menunjukkan kemampuan pemahaman terhadap isi dari berbagai sumber yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Jadi bukan rangkuman. Ciri-ciri makalah. Ciri khusus makalah yang baik harus memenuhi syarat berikut. A. Data yang digunakan mampu mempunyai validitas yang tinggi dan analisis serta interpretasi haruslah objektif. B. Makalah harus mampu menunjukkan kejujuran ilmiah penulis. Dalam hal ini, penulis makalah harus menyebutkan dengan jelas sumber data dan pendapat yang digunakan dalam makalahnya. C. Makalah harus menggunakan bahasa yang jelas, singkat, sederhana, dan teliti. D. Makalah harus sistematis dan utuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya, jenis-jenis makalah. Berikut ini terdapat beberapa jenis makalah. Yang pertama, makalah ilmiah. Makalah ilmiah pada umumnya dipakai bagi karya tulis hasil studi ilmiah yang berisi masalah dan pembahasan. Perlu diperhatikan bahwa dilihat dari garis, prinsip, dan produser ilmiahnya, makalah ilmiahnya menyerupai penelitian sederhana. Makalah ilmiah biasanya ditulis sebagai suatu saran pemecahan masalah secara ilmiah. Sudah tentu, penulisan makalah ilmiah memerlukan studi perpustakaan dan terlihat pada revisi yang dicantumkan. Yang kedua, makalah kerja. Makalah kerja pada umumnya dibaca pada seminar. Makalah kerja disampaikan dalam bentuk argumentasi dalam suatu bentuk hasil penelitian. Dalam makalah kerja yang dibacakan itu harus ada masalah. Penyampaian makalah kerja sudah memasuki asumsi dan hipotesis untuk menjawab masalah. Berdasarkan isi masalah demikian, timbullah diskusi. Yang ketiga, makalah kajian. Istilah ini dipakai untuk karya tulis ilmiah yang merupakan saran pemecahan suatu masalah yang kontroversial tanpa maksud untuk dibaca dalam suatu seminar. Dan dilanjut lagi pada teman saya. Ada 7 cara dalam menyusun makalah. Pertama, ada koper. Koper adalah sampul dari makalah yang memuat judul, logo, identitas penulis, serta tempat dan tahun terbit. Kedua, kata pengantar. Kata pengantar merupakan salah satu bagian yang harus ada di sebuah makalah. Sesuai dengan namanya, kata pengantar berfungsi sebagai pengantar agar pembaca memiliki pandangan umum terhadap makalah yang kita buat. Ketiga, daftar isi. Daftar isi merupakan sebuah halaman yang memuat informasi halaman dari konten makalah yang kita buat. Untuk memudahkan pembaca dalam menemukan informasi tertentu, kita harus memberikan keterangan halaman pada setiap bab maupun subbab di makalah. Keempat, pendahuluan. Pada
Pada bagian pendahuluan, biasanya terdiri dari 3 subbab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Latar belakang harus ditulis dengan jelas dan mudah dimengerti. Selain memuat jawaban dari sebuah pertanyaan, latar belakang juga harus memuat data-data atau fakta yang mendukung. Di bagian rumusan masalah, kita bisa mengisinya dengan beberapa pertanyaan yang nanti akan kita jelaskan di bagian pembahasan. Pada tujuan, kita bisa menulisnya secara singkat dan menggambarkan secara jelas manfaat dari makalah yang telah kita buat. Kelima yaitu pembahasan. Pembahasan itu bagian terpenting dalam suatu makalah yang merupakan hasil reaksi penulisan makalah terhadap tinjauan teoretis. Tidak lupa juga di dalam pembahasan itu harus sesuai dengan latar belakang, rumus masalah, dan tujuan yang telah kalian buat sebelumnya. Komposisi antara bagian pembahasan dan bagian kajian teoretis itu harus 1:2, yang artinya pembahasan itu harus lebih banyak daripada kajian teoretis. Yang keenam yaitu penutup. Penutup biasanya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kesimpulan dan saran. Sedangkan kesimpulan adalah suatu ringkasan makalah yang kita ambil dari poin-poin terpenting pada suatu makalah. Sedangkan saran itu adalah suatu hubungan yang berhubungan dengan isi makalah yang ditunjukkan pada si penulis agar makalah yang mereka buat itu bermanfaat bagi si pembaca. Dan yang terakhir yaitu ketujuh. Ketujuh adalah daftar perpustaka. Daftar perpustaka yaitu daftar resensi yang biasanya digunakan dalam makalah yang diambil dari buku, jurnal, atau majalah dan informasi lainnya yang bisa kalian gunakan sebagai daftar perpustaka pada makalah kalian. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang sistematika makalah. Sistematika dalam sebuah makalah itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bagian awal, yang kedua adalah bagian isi, dan yang ketiga adalah bagian penutup. Bagian awal sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah judul. Judul dalam sebuah makalah itu sangatlah penting. Sebelum kita membuat yang lain-lain, kita akan pertama-tama adalah membuat judul terlebih dahulu. Yang kedua adalah kata pengantar. Kata pengantar adalah kata-kata yang di dalamnya itu mengandung alasan dan tujuan makalah itu dibuat. Yang ketiga adalah daftar isi. Daftar isi ini digunakan untuk menyebutkan sebab-sebab daripada makalah tersebut. Selanjutnya, bagian isi. Bagian isi ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah kajian teoritis. Kajian teoritis adalah kajian yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas pada makalah tersebut. Sedangkan yang kedua adalah pembahasan. Pembahasan dalam makalah merupakan karya penulis itu sendiri, bukan hasil kopian daripada makalah orang lain. Sedangkan yang ketiga adalah bagian penutup. Bagian penutup ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama simpulan. Simpulan adalah pemaknaan secara menyeluruh terhadap isi makalah yang telah kita buat. Selanjutnya adalah saran. Saran ini lebih ditunjukkan bagi para pembuat kebijakan, pengguna makalah, atau kepada penulis makalah selanjutnya. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka yang memuat beragam informasi dari sebuah jurnal, web, atau bisa juga dari makalah orang lain. Oke, baik teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan format kutipan dalam penulisan makalah. Berikut standar format penulisan makalah, yaitu yang pertama untuk kertas kita memakai A4. Kemudian yang kedua untuk font atau tulisan itu kita memakai Times New Roman. Untuk yang ketiga, untuk ukuran kita memakai font ukuran itu 12. Kemudian yang 4 untuk spasi 1,5.
kemudian margin atau jarak tepi kertas itu 3 cm. Baik, terima kasih.